أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mengapa harus sekolah di SMA Putri Entrepreneur? Pertama, kami menanamkan akidah yang sahihah sebagai bekal menghadapi kehidupan yang selalu berubah dan penuh ketidakpastian. Kedua, kami menanamkan karakter entrepreneur sebagai bekal untuk seluruh profesi. Ketiga, kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk mandiri dalam keuangan. Keempat, kami membekali tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab agar putri ayah dan bunda dapat terus belajar ilmu agama. Kelima, kami menggunakan bahasa Inggris aktif sebagai bekal seorang entrepreneur. Keenam, kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk masuk ke perguruan tinggi. Ketujuh, pengajar kami adalah lulusan LIPIA Jakarta, Universitas Islam Madinah, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, dan universitas ternama lainnya. Mengapa harus tinggal di asrama? Alasan yang pertama, kami dapat membimbing penuh kegiatan putri ayah dan bunda, sehingga ilmu yang diperoleh dapat maksimal. Alasan kedua, kami melatih agar ibadah harian putri ayah dan bunda tetap terjaga. Alasan ketiga, hemat waktu karena tidak dihabiskan untuk durasi pulang pergi. Alasan yang keempat, pembelajaran intensif. Ketika mengalami kesulitan, maka guru akan siap membantu. Alasan kelima, menyenangkan karena dapat sharing dengan teman-teman yang lainnya. Yang keenam, terbiasa berbahasa Inggris aktif. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk ayah dan bunda, daftarkan putri tercinta ke SMA Putri Entrepreneur. Informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa cek juga akun sosial media kami sebagai berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai bertemu di SMA Putri Entrepreneur. SMA Putri Entrepreneur. Be a Solihah Entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Karena di saat-saat di tengah-tengah musibah seperti ini, nikmat terbesar yang harus kita punya, kita miliki adalah nikmat iman, nikmat tauhid, sehingga bisa sabar ketika menghadapi segala bentuk musibah dan sabar ketika ditimpa COVID-19. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu di tengah pandemi seperti ini banyak di antara kita yang diuji, banyak di antara kita yang mendapatkan cobaan-cobaan berupa cobaan ketakutan, berupa cobaan kelaparan, berupa cobaan-cobaan yang mengerikan, sehingga tidak sedikit di antara kita yang akhirnya takut kalau kita akhirnya nggak bisa makan untuk hari esok. Ada di antara kita pun resah, bagaimana saya bisa esok hari untuk makan, bagaimana saya bisa menafkahi anak-anak saya, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya yang memang bisa membuat hati manusia itu takut. Karena sejatinya manusia itu sendiri ketika ditimpa cobaan, yang mereka ingat, yang mereka
tujukan pertama kali adalah manusia. Mungkin yang dia tujukan, yang dia ingat adalah kliennya, atau teman sejawatnya, atau partnernya, atau rekan bisnisnya. Dia lupa bahwasannya ada Allah Azza wa Jal yang maha kaya, bahwasannya ada Allah Azza wa Jal yang maha kuat. Kita itu adalah lemah, karena manusia itu diciptakan dengan lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa, bahwasannya manusia itu diciptakan dengan keadaan yang lemah. Yang lemah itu butuh yang kuat, yang lemah itu butuh yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha pemberi rizki. Kita kadang-kadang itu ketika ditimpa musibah, yang awal kita ingat itu bukan Allahnya, tapi yang diingat itu manusianya, temannya, keluarganya, ayahnya, bapaknya, kemudian saudaranya yang mungkin bisa memberikan dirinya sebuah fasilitas, sebuah rizki dan yang lainnya. Ketahuilah, kalau kita bisa bersabar dalam menghadapi segala bentuk ujian, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua berupa ganjaran-ganjaran. Cobalah kita bersabar di tengah kondisi yang mungkin sulit, di tengah kondisi yang mungkin sempit, maka kita harus melihat semua ujian tersebut dengan kacamata keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kadoma ghaidon, barang siapa yang ia bisa menahan amarahnya, bisa menahan kemarahannya, dia bersabar, dalam artian dia menahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bisa menahan amarahnya, mungkin pengennya meledak ketika semua kondisi ini berat, pengen meledak, dan dia mampu ayun fidahu untuk merealisasikannya, untuk meluapkan. Dia mampu ketika itu dia benar-benar sedang marah, dia sedang pusing, dia pengen ngebales orang-orang yang menyakitinya, mungkin orang-orang yang akhirnya mem-PHK dirinya sepihak. Dia kemudian mampu juga untuk membalasnya. Kemudian dia tahan, dia sabar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil dirinya, akan memanggil orang tersebut di tengah-tengah, di hadapan semua manusia. Agar apa? Hatta yukhayyirahu. Dia sampai itu dipanggil sampai akhirnya dia disuruh milih. Milih apa? Min huril ain, yaitu bidadari-bidadari. Dia disuruh pilih. Terserah antum yang mau, yang mau disampaikan, yang mau diambil dari bidadari-bidadari, silahkan pilih. Itu janji Allah. Kita tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berjanji itu janjinya akan menjadi kenyataan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat 5, Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Kepastian itu harus kita realisasikan, harus kita yakini, kemudian kita coba selami, coba kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu menghadapi segala bentuk ujian pandemi seperti ini dengan kacamata keimanan. Kalau nggak demikian kita akan hancur, kalau nggak demikian kita akan lebur, kalau nggak demikian kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya banyak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya menyalahkan takdir. Itu kan bahaya. Maka dari itu cobalah introspeksi diri kita, cobalah bangun bahwasannya pandemi, musibah yang kita alami itu semua adalah sebagai ujian yang harus kita hadapi dengan kesabaran, karena dengan sabar kita, dengan ikhlas, dengan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah akan janjikan bidadari-bidadari yang akan kita pilih itu sendiri. Demikian pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang salah itu datangnya dari ana dan dari syaitan, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.